2,000 years later. Saya langsung tanya aja ya Kak. Jadi yang pertama itu apa aja sih tugas utama KSR di PMI ini? Oke, kalau tugas yang itu biasanya tugas dari KSR tersendiri. Yang pertama, ketika kita standby di PMI, kita melakukan tugas pertolongan pertama ketika ada yang membutuhkan pertolongan pertama, misalkan dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, terus KSR juga bertugas harus siap dalam situasi apapun. Jadi misalkan ketika kita lagi di rumah, standby di rumah, ada informasi bencana di Kota Depok, kita harus siap nih, ditugaskan dari PMI. Itu kita harus merapat ke PMI. Jadi harus selalu siap siaga ya Kak? Betul. Terutama buat kalau misalnya mungkin dihubungi secara telepon atau apa itu harus Iya, jadi harus siap. Misalnya kita lagi posisi hujan deras di Depok, nah kita harus siap nih, udah antisipasi, kita standby handphone. Biasanya ada panggilan membutuhkan darurat dari PMI, calling, kita harus langsung berangkat. Oke, untuk pertanyaan kedua, gimana caranya proses kakak nih buat gabung ke dalam KSR? Prosesnya awal saya dari 2017 waktu itu bergabung, ada informasi dari PMI mau ada perekrutan relawan KSR ini. Iya, oke. Karena saya awal dari Karang Taruna, ada ingin menambah wawasan di dunia sosial kemanusiaan, maka dari situ saya bergabung di PMI. Oh, dari 2017 itu. Betul. Oke. Terus kakak emang dari hati kak, maksudnya pengen selalu bergabung di sosial untuk masyarakat gitu pertama? Iya, pasti dari hati dong. Kalau kita nggak dari hati, nggak mungkin sampai saat ini saya masih di PMI gitu. Iya, oke. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, keterampilan apa aja nih yang harus dimiliki seorang KSR gitu buat selalu siap dalam keadaan apapun? Sebenarnya kalau untuk keterampilan, saya awalnya nggak ada basic sama sekali tentang dunia PMR atau PMI ini ya. Awalnya saya dari sekolah mungkin lulusannya pemasaran, mungkin lintas ke dunia sosial kemanusiaan atau pertolongan pertama. Mungkin kan keterampilan, jika teman-teman yang mau bergabung nggak punya keterampilan pun nggak apa-apa. Nanti kan selama kita pendidikan itu nanti kita diberikan ilmu, dibekali semua tentang buat keterampilan kita. Gitu. Jadi ada pendidikannya ya Kak? Itu ada. selama berapa lama atau gimana? Pendidikan yang sebelumnya saya tempuh itu 120 jam. Nah, sekarang sudah peraturan terbarunya kurang lebih 72 jam pendidikannya. Oke, itu di setiap hari? Kalau pendidikannya, karena kebanyakan yang ikuti KSR ini pekerja maupun mahasiswa-mahasiswi, jadi kemarin tuh kita adakan setiap Sabtu Minggu. Oh, jadi cuma setiap 1 minggu aja betul. nih gitu. Itu bebas kah? Berarti bebas ya, secara umum boleh siapa aja? Ya, secara umum boleh siapa saja mendaftar, yang penting kategori usianya dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Oh, batasnya maksimal di 35 tahun. Oke, siap. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa peran anggota KSR bagi masyarakat? Perannya, kalau saya lakuin untuk masyarakat, melakukan sosialisasi tentang waktu itu program campak rubella. Program campak rubella dan juga sosialisasi tentang waktu itu hepatitis di masyarakat. Itu ke masyarakat sekitar sini aja? Atau sekota Depok sih kemarin. Kan kita ada timnya beberapa, kita bagi di setiap kecamatan, itu teman-teman bergerak di situ bersama dengan puskesmas. Oke, berarti gabungan ya sama puskesmas ya, kerjasama. Oke, lalu berapa penting sih kerjasama di tim dalam kegiatan kalau lagi ada kegiatan KSR gitu Kak? Kerjasama sangat penting kalau buat saya, karena untuk menunjukkan kompakan kita kepada masyarakat, terus jadi masyarakat menilai kita PMI itu benar-benar ada di lingkungan masyarakat dan ternyata mereka kompak untuk melakukan kegiatan ini. Ya, jadi kalau masyarakat butuh tuh PMI itu ada gitu ya? Iya, selalu ada. Gitu, siap. Ya. Lalu untuk kalau kakak sendiri nih, apa harapan buat KSR ke depannya? Harapannya lebih banyak peminatnya dari teman-teman masyarakat sekitar. Mungkin mereka merasa yang pertama minder mengikuti KSR ini. Mungkin mereka belum punya basic tentang, mungkin ada yang nol basic sama sekali, mungkin ada yang nggak tahu mungkin informasi ini sama sekali.
Ya harapannya kita dapat bekerja sama di lingkungan PMI tingkat kecamatan mengenai nanti perekrutan KSR ini. Jadi mereka masyarakat itu bisa tahu bahwa akan adanya pendidikan KSR nanti di kemudian hari. Jadi sini saya akan menanyakan Bu tentang dari awal Ibu menjadi guru SLB itu apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi seorang guru SLB? Untuk menjadi seorang guru SLB, yang pertama kalau diruntut dari ceritanya sebenarnya saya tidak ada background sebagai guru SLB di awal ya. Di awal itu sebenarnya tidak ada bayangan untuk jadi guru SLB, jadi guru pun belum ada bayangan sebenarnya gitu. Lalu terus bertemu dengan saudara. Nah memang saat itu tuh memang sedang mengajar di sekolah luar biasa. Dulu kan kita awam ya untuk namanya anak berkebutuhan khusus, terus anak ABK, sekolah luar biasa. Itu mungkin kalau yang kita dulu belum belajar nggak akan tahu tuh apa sih anak luar biasa itu. Lalu saya sama-sama saudara terus dicoba dikenalkan, lalu ikut bergabung di sekolah itu, tapi dulu bukan sebagai guru, masih asisten terapi. Jadi dulu kalau sekolah luar biasa itu selalu ada pendampingnya adalah terapi. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang mengajar tapi didampingi dengan terapis gitu. Nah terapis itu membutuhkan asisten, saat itu saya jadi asisten terapisnya, belum sebagai gurunya gitu. Nah mulai di situ tahu tentang macam-macam anak-anak berkebutuhan khusus yang bukan hanya tunagrahita dan tunarungu ya, karena dia macam-macam ya, ada yang memang tunadaksa gitu, yang kita bisa lihat macam-macam ternyata. Kalau ini dulu memang guru-guru itu sudah dikepakkan. Jadi ada guru-guru yang memang spesialis untuk anak-anak yang memang ada gangguan dalam berbicara dan pengenalan. Jadi tidak sembarang guru diletakkan di kelas gitu. Jadi memang misalnya ada guru yang memang sudah mampu bahasa isyarat, mereka kan ditempatkan di kelas-kelas yang memang anaknya adalah anak yang keterbatasan dalam berbicara dan pengenalan, supaya komunikasi tetap terjalin. Ya, kalau misalnya guys seperti saya itu di kelas C karena memang saya keterbatasan di dalam berbahasa isyarat. Ketika saya nanti dimasukkan ke dalam kelas B, kita tidak akan terjalin komunikasi, karena apa yang kita sampaikan belum sampai kepada anak. Namanya apa? Guru-guru yang khusus untuk anak-anak kita bilangnya B, anak B itu anak malu. Nah itu anak dulu yang memang mampu berbahasa isyarat. Nah kalau guru-guru C adalah guru-guru yang memang menangani anak-anak yang memang begitu perilaku, anaknya keterbatasan dalam belajar, lemah dalam belajar, lalu ada gangguan perilaku, dan misalnya kalau berpulang sudah, tapi mungkin kalau kita sebagai guru tidak terlibat langsung ya. Jadi kalau guru itu ya hanya dalam bentuk mengajar. Tapi kalau untuk bantuan banyak, apalagi sekolah negeri ya, hanya memang itu sudah ada timnya sendiri, ada tim sarkasnya sendiri, tim siswanya sendiri. Jadi guru itu tidak melibatkan gitu sih. Biasanya kita hanya di lingkungan saja. Jadi guru itu fokus sama mengajar. Ada fokus mengajar, fokus belajar sama anak-anak, baru ada tambahan kerja lain, misalnya kepanitiaan, ujian, tentang bantuan apa yang memang kita tidak. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sania dan teman saya Nanya. Kami dari Universitas Indra Prasta ingin mewawancarai tentang seputar pelayanan sosial ambulans. Iya, perkenalkan nama saya Sulaiman dari IEA Indonesia Escorting Ambulan di wilayah Depok. Kami juga suka membantu di PMI juga kalau lagi sedang tidak ada kesibukan. Baik Pak, oke, kita mulai dari pertanyaannya, bagaimana prosedur atau syarat untuk mendapatkan layanan ambulans? Iya, kalau untuk mengenai layanan ambulan itu kan ada dua, untuk infak
sama untuk yang berbayar. Nah, kalau yang infak ini untuk yang tidak mampu, seperti contoh unit ambulan PMI, dia benar-benar gratis dan tidak dikenakan biaya. Dan untuk yang berbayar itu dia tergantung tujuannya ke daerah mana dan untuk ke rumah sakit mana. Nah, terus juga untuk memakai ambulan yang berbayar itu harus tergantung dari pihak keluarga memakai alat atau tidak memakai alat. Gitu aja. Iya. Berarti beda di fasilitas ambulannya ya? Beda di fasilitas ambulan aja. Kalau untuk yang berinfak itu kita yang orang benar-benar tidak mampu atau yang kurang mampu, itu aja. Gitu. Tapi itu pakai persyaratan atau pakai keterangan surat tidak mampu? Enggak, kalau itu sih tidak sepertinya ya. Tergantung dari pihak keluarga. Kalau dari kita sendiri itu enggak harus memakai surat. Jadi kayak ambulan kita itu ada teman butuh ambulan nih, keluarga yang nggak mampu, ya udah, jadi kita suka memakai ambulan RW atau warga, hanya itu aja sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung layanan ini? Kalau untuk yang ini sih harus mendukung semua dalam layanan sosial. Itu contohnya seperti apa ya? Lalu lupa. Hanya itu aja. Yang kedua harus mendukung dalam layanan sosial aja sih sebenarnya dari itu pemerintah. Udah hanya itu aja. Berarti peran dari pemerintah tuh ngasih dukungannya seputar apa tuh? Seharusnya di support atau dikasih semangat untuk relawan-relawan yang lainnya. Gitu, atau Siap. difasilitasi? Seharusnya sih kami sangat mendukung kalau emang ada pemerintah seperti itu, tapi kalau untuk ini sepertinya belum tercapai untuk keinginan relawan. Oh gitu. Siap. Berarti peran pemerintah seperti belum terlihat ya Pak ya? Siap, belum terlihat. Oke, baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memberikan layanan ambulans sosial ini? Kalau sebentar, yang tiga ya, yang tiga saya lihat dulu. Yang untuk yang tiga apa kalau terbesar yang dalam? Yang ketiga itu kalau tidak bisa membantu orang lain dan membutuhkan, jadi susah juga sih ya kita juga untuk mengungkapkannya, makanya kita terjun ke dunia relawan itu tergantung niat juga sih dengan hati nurani. Gitu, berarti Iya. tantangan terbesarnya nggak ada ya Pak ya, karena Tantangan itu untuk bisa seperti di jalan ya, iya. seperti jalan kayak semacam kita sedang membawa ambulan, kan kita juga suka mendampingi, suka membuka jalan membuka belah tengah ambulan, apalagi di saat kemacetan di Sabtu Minggu, apalagi kekurangannya atau kesadarannya masyarakat itu berkurang. Makanya kita kalau ketemu ambulan di jalan itu tantangannya banyak, suka dicaci maki sama pengendara lain dan suka dibilang arogan. Nah itu juga sih, kadang-kadang juga suka diberhentikan sama polisi. Oh, bahkan pernah diberhentikan Pernah. oleh polisi? Iya, semenjak kami di Depok ini hampir saya ngalami sebulan bisa 3 kali kena tilang. Nah gitu. Iya. Terus siapa saja yang bertugas dalam ambulans? Apakah ada tenaga medis seperti dokter atau perawat yang mendampingi? Driver sama perawat hanya 2 itu aja sih. Itu aja. Siap. Selalu ya Pak, kalau misalnya Iya. mau ambulan pasti selalu ada perawat. Selalu ada perawat karena perawat itu sangat membutuhkan dan suka mengecek kondisi pasien waktu di jalan. Hanya itu. Kemudian apakah ada fasilitas khusus bagi pasien disabilitas? Ada. Ada. Apa tuh Pak biasanya? Biasanya fasilitas itu ya tergantung ya, misalnya yang nggak mampu atau yang disabilitas itu kan kadang-kadang kan semacam misalnya yang misalnya yang tidak bisa jalan, terus mohon maaf nih, terus yang kekurangannya tangannya
cuma hanya sebelah kanan aja atau itu ada semacam kayak kursi roda atau tangan palsu itu ada. Itu terfasilitasi. Itu berarti? terfasilitasi, insya Allah pasti ada. Oke, baik. Kemudian apa yang mendorong para relawan itu untuk bergabung dalam layanan ambulans sosial? Layanan kita harus bergabung dalam layanan Indonesia itu, ya itu tadi tergantung niat. Kalau emang kita benar-benar niat untuk bergabung di dunia relawan ya, untuk bisa menolong saudara, tetangga, teman, kerabat atau lingkungan sendiri. Itu terutama sih memang benar paling niat aja sih, tergantung dari niat dalam hati, hanya itu aja.